Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang logika matematika part yang kedua, bagian yang kedua. Oke, langsung saja. Ekuivalensi, tautologi, kontradiksi, kontingensi. Ekuivalensi adalah dua pernyataan majmuk dinamakan ekuivalen jika mempunyai nilai kebenaran yang sama. Mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ini ya, nilai kebenaran yang sama. Contoh, tentukan P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Apakah ekuivalen? Jadi kita menentukan nilai P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Misalkan di sini kita buat tabelnya ya. Nah, di sini tabel dari P, kemudian Q, negasi P implikasi Q, negasi P, implikasi negasi P atau Q. Di sini saya tulis P, Q, kemudian negasi P implikasi Q, negasi P atau Q. Nanti kita akan melihat apakah nilai kebenaran ini sama dengan nilai kebenaran yang ini. P itu punya nilai kebenaran BBSS, kemudian Q BS BS. Negasi P adalah SB BBSS, berarti ingkarannya adalah SSBB. SSBB. P maka Q. Nah, ini implikasi. Ingat, kalau implikasi yang bernilai salah adalah BSS, selainnya bernilai benar. Berarti kita cek BSS. Nah, ini yang kedua nih, BSS. Berarti yang lainnya adalah benar, benar, benar. Kemudian negasi P atau Q. Ingat, kalau atau konjungsi, kalau konjungsi hanya SSS yang bernilai salah, selainnya bernilai benar. Apakah ada SSS negasi P atau Q? Negasi P yang ini atau Q. Berarti kita ambil kolom yang ini dengan kolom yang ini ya. Jadi kita tulis di sini negasi yang ini dengan yang ini ya. Kesini dia. SSS S berarti di sini adalah S. Selainnya bernilai benar, benar, benar. Nah, sekarang kita cek apakah ekuivalen. Nah, kita lihat di sini P maka Q mempunyai nilai BSBB. Negasi P atau Q juga mempunyai nilai BSBB. Artinya P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi ini adalah ekuivalen. Artinya apa? Artinya pernyataan ini bisa kita gunakan untuk mencari sebuah kesimpulan, untuk menyatakan kesimpulan. Nanti kita akan belajar tentang menyatakan kesimpulan ini di materi yang selanjutnya. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang pertama, tautologi adalah pernyataan majmuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan. Kemudian kontradiksi adalah pernyataan majmuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan. Kontingensi adalah pernyataan majmuk yang bernilai salah dan benar untuk semua kemungkinan. Jadi, kalau pernyataan tautologi itu jika
nilai atau hasil kebenarannya itu bernilai benar, 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 benar. Ini benar semua, makanya disebut tautologi. Kalau pernyataan majemuk kontradiksi, jika nilai kebenarannya bernilai salah, salah, salah. Ini namanya kontradiksi. Dan kontingensi, jika nilai kebenaran dari pernyataan mempunyai nilai ada benar, ada salah. Nah, misalkan campuran seperti ini, ada benar, ada salah, benar, benar, atau misalkan benar, 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 salah. Nah, ini disebut kontingensi. Nah, sekarang contohnya tentukan pernyataan berikut, apakah tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Di sini ada contoh yang pertama, negasi P maka Q atau negasi P. Negasi, negasi P maka Q dan P. P maka Q dan P. Nah, di sini kita akan tentukan apakah ketiga pernyataan ini merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Oke, langsung kita ke pembahasan yang pertama, negasi P maka Q atau negasi P. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama, yaitu negasi P maka Q atau negasi P. Kita buat tabelnya. P kemudian Q, negasi P, kemudian negasi P maka Q, dan yang terakhir adalah negasi P maka Q atau negasi P. Nah, di sini P ini mempunyai nilai kebenaran BB, SS, Q, BS, BS. Negasi P, SS, BB, karena negasi ya, SS, BB. Negasi P maka Q, ingat, kalau dia implikasi, ini kan implikasi nih. Yang ini kan implikasi. Ini adalah implikasi. Kalau implikasi hanya BS yang bernilai S. Sekarang lihat di sini. Kita ambil yang ini dengan yang ini. Kolom negasi P, nih yang ini dengan Q. Sekarang kita cek. Lihat di sini. Hanya ada satu yang bernilai salah, yaitu BSS. Nah, sekarang kita cek BS. BS. Nah, ini kan BS. BS berarti di sininya nanti kita tulis S. Selain ini B, 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 B semua. B-nya ada 3, S-nya ada 1. Sekarang kita tulis. Berarti di sini BS, S, semuanya ini B. B, B, B. Kalau sudah kita tulis B, 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 S, berarti sekarang tinggal yang terakhir. Nah, tinggal yang ini, apakah dia punya nilai kebenaran benar semua atau salah semua, atau ada benar ada salah. Sekarang kita cek negasi P maka Q atau negasi P. Berarti yang kita ambil adalah kolom yang ini dengan kolom yang ini ya. Nah, kalau atau berarti hanya ada satu yang salah, yaitu SSS. Nah, ada SSS. Berarti kalau dia pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, berarti dia bernilai salah, selebihnya benar. Sekarang kita cek. Yang ini BBBS, yang ini SSBB. Apakah ada yang SSS? Apakah ada yang SS? Nah, jika dilihat di sini nggak ada yang SS, semuanya ada BS, BS, BB, SB. Berarti dengan kata lain nilainya adalah benar semua. BSB, BSB, BB, BSB, B. Nah, jadi jika dilihat dari nilainya, berarti dia merupakan tautologi karena mempunyai nilai
kebenaran semua. Jadi semuanya mempunyai nilai kebenaran benar. Sekarang yang B. Contoh yang kedua adalah yang B. Negasi P, maka Q, dan P. Sekarang saya tulis tabelnya. P, Q, negasi P, kemudian negasi P, maka Q, kemudian negasi P, maka Q, kemudian negasi P, maka Q, dan P. Nah, P itu kan bernilai benar, salah, Q, benar, salah. Negasi P, sekarang kita lihat negasi P. Negasi P berarti kita ambil lingkarannya ya. Lingkaran dari ini yaitu S, B, B. Kemudian negasi P maka negasi P maka Q. Negasi P maka Q. Berarti diambil yang ini sama yang ini. Kalau implikasi ingat BSS. Berarti hanya ada satu. Ini kan SB, SS, BB, BS, BSS. Berarti di bawah nanti S ya. Berarti di sini S, selebihnya B. B. Kalau sudah, nah di sini adalah lingkaran dari lingkaran P maka Q. Lingkaran P maka Q itu kan yang ini. Nih, lingkaran P maka Q kan yang ini. Kemudian negasinya, negasi dari yang ini yaitu SSSB. Karena yang ditanya adalah negasi. SSSB. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek lingkaran P maka Q dan P. Berarti yang diambil adalah kolom yang ini dan kolom yang ini. Ya, ini dan kolom yang ini. Ingat, kalau dan hanya ada satu yang bernilai benar. B, semuanya bernilai salah. Nih, kalau dan hanya ada satu yang bernilai benar yaitu B. Selebihnya bernilai salah. Sekarang kita cek apakah ada yang B. Dari sini, dari kolom yang ini dengan yang ini, apakah ada B, SB, SS, BS. Tidak ada yang bernilai benar, tidak ada yang B. Berarti semua bernilai salah. Salah. Jadi ini merupakan kontradiksi karena dia bernilai salah semua. Kontradiksi karena bernilai salah semua. Contoh yang ketiga yaitu C, P maka Q, dan P. Kita buat tabelnya di sini. P, kemudian Q, kemudian P maka Q, kemudian terakhir di sini P maka Q dan P. Nah, kalau sudah kita tulis P-nya BB, SS, Q-nya BS, P maka Q-nya hanya BS yang S ya, BSS berarti semua B. P maka Q dan P. Kita ambil kolom yang ini dengan yang ini. Kalau dan hanya ada satu yang bernilai benar yaitu B. Semuanya salah. Sekarang kita cek satu-satu.
berarti bernilai benar. SB, S, BS, S, BS, S. Berarti yang bernilai benar hanya satu yang atas. BB, B, S, S, S. Nah, lihat. Ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah. Maka ini disebut kontingensi. Karena terdapat nilai benar dan nilai salah. Nomor 7, converse, inverse, dan kontraposisi. Dari pernyataan implikasi P maka Q dapat menghasilkan implikasi baru, yaitu Q maka P disebut converse, berarti kebalikan dari ini. P maka Q, kemudian dibalik itu jadi converse. Kemudian negasi P maka negasi Q disebut inverse. Yang ini implikasi yang awal itu dinegasikan disebut jadi inverse. Kemudian negasi Q maka negasi P itu disebut kontraposisi. Kalau inverse-nya dibalik, inverse-nya ditukar atau dibalik, maka dia akan menjadi kontraposisi. Nah, langsung kita ke contoh. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Jika hari hujan, maka matahari tidak terbit. Nah, sekarang kita tentukan jika hari hujan ini adalah P. Matahari tidak terbit adalah Q. Nah, nanti ini kebalikan ya. Kalau Q-nya matahari tidak terbit, berarti negasi dari si Q adalah matahari terbit. Sekarang kita cek nih. Jika hari hujan, maka matahari tidak terbit. Kalau misalkan matahari tidak terbit ini adalah Q, berarti negasi Q-nya adalah kebalikan dari matahari tidak terbit, yaitu matahari terbit. Sekarang kita tulis terlebih dahulu converse-nya. Yang A, converse. Converse itu kebalikan. Q maka P. Ini berarti kita tinggal tukar saja. Jika matahari tidak terbit, maka hari hujan. Ini converse-nya, kebalikannya. Kemudian yang kedua adalah inverse. Inverse itu negasinya, negasi P, maka negasi Q. Sekarang kita cek negasi P. P itu kan jika hari hujan, berarti kalau negasinya adalah jika hari tidak hujan. Matahari tidak terbit itu adalah Q, berarti negasi dari Q adalah matahari terbit. Berarti ditulis jika hari tidak hujan, maka matahari terbit. Itu ya, bukan matahari tidak terbit. Ingat di sini ada negasi Q, ada negasi Q. Karena kenapa di sini, Bu, ini kan ada negasi Q. Kenapa tidak ditulis kata tidak? Ingat, di sini Q-nya itu adalah matahari tidak terbit. Jadi negasi Q-nya adalah kebalikan. Matahari tidak terbit, kebalikannya matahari terbit. Makanya di sini negasi Q yaitu matahari terbit. Jadi inverse-nya jika hari tidak hujan, maka matahari terbit. Sekarang kontraposisinya. Kontraposisi yaitu negasi Q maka negasi P. Tinggal kebalikan yang inverse-nya saja. Jika matahari terbit, maka hari tidak hujan. Nah, kontraposisi ini kebalikan dari si inverse. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.